Perkenalkan, nama saya Febriani Putri dengan NIM 2502001020567. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS saya, yaitu dengan mata kuliah Digital Marketing. Pada kesempatan ini, saya mengambil judul untuk dipresentasikan, yaitu peran media sosial dalam pemasaran digital pada sektor bisnis e-commerce. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang pengenalan. Pengenalan di sini yaitu perkembangan internet dan media sosial di Indonesia sangat pesat. Indonesia ini termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Perusahaan e-commerce memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama pemasaran. Digital marketing menjadi kunci dalam memenangkan persaingan bisnis. Lalu di sini ada kondisi digital marketing di Indonesia saat ini. Berdasarkan data terbaru yang saya dapatkan dari Kata Data, ekonomi digital kita sudah menembus angka 1.600 triliun rupiah. Poin pentingnya di sini adalah Indonesia adalah pasar mobile first. Artinya, strategi marketing yang tidak optimal di layar sama saja dengan kehilangan 90% potensi pasar. Kita sedang berada di masa di mana belanja telah bertransformasi dari sebuah tujuan menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi sambil lalu di sela-sela waktu scrolling. Lalu yang kedua ada peran media sosial dalam e-commerce. Media sosial berperan sangat krusial dalam e-commerce, yaitu sebagai alat pemasaran yang efisien, murah, dan berjangkauan luas untuk meningkatkan brand awareness, interaksi langsung, serta konversi penjualan. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memfasilitasi social commerce, yaitu melalui fitur belanja langsung atau live streaming dan iklan bertarget yang memungkinkan bisnis membangun hubungan personal dengan pelanggan dan memperluas pasar secara global. Lalu di sini ada peran utama media sosial dalam e-commerce. Di sini yaitu saya ada 5 peran utamanya. Yang pertama itu ada pemasaran produk dan brand awareness. Media sosial menjadi katalog visual, feed atau story yang efektif untuk mengenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Yang kedua ada pendorong penjualan atau social commerce. Fitur seperti TikTok Shop, Instagram Shopping, dan Facebook Marketplace memfasilitasi transaksi langsung, mengubah audiens menjadi pembeli tanpa harus meninggalkan aplikasi. Dan yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Interaksi langsung melalui komentar atau pesan langsung dan live streaming meningkatkan kepercayaan dan hubungan emosional antara penjual dengan pembeli. Yaitu yang keempat ada akses analitik data, yaitu media sosial menyediakan insight mengenai perilaku konsumen, engagement rate, dan tingkat konversi, membantu bisnis mengoptimalkan strategi konten dan iklan. Dan yang kelima ada efisiensi biaya. Dibandingkan pemasaran tradisional, media sosial menawarkan solusi pemasaran yang terjangkau bagi UMKM untuk menjangkau khalayak luas. Lalu di sini ada analisis berdasarkan konsep digital marketing. Yang pertama ada customer journey dan digital funnel. Digital funnel dalam e-commerce modern umumnya melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada awareness, yaitu konsumen menemukan brand lewat konten di media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook. Yang kedua ada consideration, yaitu konsumen melihat review, influencer endorsement, dan konten-konten lainnya. Yang ketiga ada conversion, yaitu pembelian dilakukan melalui fitur social commerce tanpa keluar aplikasi. Yang keempat ada retention, yaitu interaksi berkelanjutan melalui konten, promo, dan layanan pelanggan digital.
Lalu yang kedua ada konten marketing. Konten marketing di sini yaitu media sosial memudahkan brand dan pelaku usaha untuk mempublikasikan konten yang informatif dan relevan dengan konsumen untuk membangun brand awareness dan memicu konversi penjualan. Di sini ada beberapa contoh konten efektifnya. Yang pertama ada visual produk. Yang kedua ada UGS atau user generate content dan review. Yang ketiga ada live commerce atau live shopping. Yang keempat ada iklan yang ditargetkan sesuai demografi. Yang ketiga ada analisis data dan data driven marketing. Media sosial menyediakan analytic tools yaitu seperti insight, reach, dan engagement metric sehingga strategi dapat diukur secara real time dan disesuaikan berdasarkan feedback audiens. Yaitu manfaat utamanya ada tiga. Yang pertama, memahami perilaku pembeli. Yang kedua, mengoptimalisasi waktu dan jenis konten. Yang ketiga itu ada menentukan audiens target untuk iklan berbayar. Lalu di sini ada dampak tren digital marketing, yaitu dampak terhadap bisnisnya ada peningkatan kemampuan brand untuk menjangkau audiens lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Yang kedua, ada social commerce dapat membantu UMKM bersaing dengan brand besar secara digital. Lalu ada juga dampak terhadap konsumennya. Yang pertama ada akses pembelian lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua ada konsumen memiliki lebih banyak informasi dan review sebelum membeli. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap masyarakatnya. Yang pertama ada social commerce mengubah gaya hidup belanja digital dan mempercepat inklusi ekonomi digital. Yang kedua, ada perubahan pola interaksi sosial akibat konten digital yang lebih intensif. Lalu di sini juga ada tantangan dalam digital marketing di Indonesia. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Beragam brand mencoba berlomba mendapatkan perhatian di media sosial. Sehingga kita sebagai konten kreator harus membuat konten yang lebih inovatif atau lebih menonjol dari brand-brand lainnya. Yang kedua ada tren algoritma dan platform yang cepat berubah. Media sosial selalu melakukan pembaruan algoritma yang mempengaruhi jangkauan konten. Yang ketiga ada kebutuhan sumber daya kompeten, yaitu perusahaan harus mengembangkan kemampuan internal di bidang analisis data, content creation, dan manajemen iklan digital. Lalu di sini juga ada peluang digital marketing, yaitu ada tiga. Yang pertama, live commerce atau video commerce, yaitu live shopping dan video commerce memicu pertumbuhan transaksi besar di e-commerce Indonesia, menjadi tren utama pemasaran digital. Yang kedua ada influencer marketing. Rekomendasi influencer mendorong keputusan beli dan membantu brand membangun trust dengan audiens. Jadi kalau misalkan kita memilih influencer yang sudah banyak dikenal masyarakat, itu dapat memicu pembeli untuk membeli suatu produk. Yang ketiga ada optimalisasi social commerce, yaitu platform seperti TikTok Shop memungkinkan konsumen bertransaksi langsung tanpa berpindah aplikasi, memberikan pengalaman pengguna yang seamless. Lalu di sini ada rekomendasi strategi digital marketing, yaitu ada 5. Yang pertama, personalisasi konten. Sesuaikan pesan berdasarkan segmen audiens. Yang kedua ada video dan live shopping. Memaksimalkan konten video untuk storytelling dan interaksi langsung. Yang ketiga ada kolaborasi dengan micro-influencer, yaitu fokus pada niche yang relevan. Yang keempat ada analisis data intensif, yaitu gunakan sosial media analytics untuk evaluasi performa konten. Dan yang terakhir ada iklan berbayar taktis, yaitu targetkan segmen lebih tertarik melakukan pembelian. Baik, jadi di sini kesimpulannya adalah peran media sosial dalam pemasaran digital dalam sektor e-commerce Indonesia itu sangat krusial untuk membangun brand awareness, mempengaruhi keputusan pembelian, hingga membantu konversi penjualan.
khususnya lewat sosial media commerce dan konten berbasis video. Namun, perlu digarisbawahi juga keberhasilan strategi pemasaran digital juga bergantung pada kemampuan dan pemahaman perilaku konsumen dan kemampuan mengelola data secara efektif. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.